Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang berbahagia dan seluruh pendidik dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam pelajaran tentang bagaimana cara mengajarkan IPA untuk jenjang sekolah dasar. Dan pertemuan ini kita mulai dengan menyampaikan tentang satu kerangka kerja yang dapat kita gunakan untuk mengajarkan inquiry kepada anak-anak kita, dan kita sebut, orang menyebutnya dengan siklus belajar atau learning cycle. Cycle maknanya siklus, artinya itu berulang, terdiri beberapa tahap dan itu berulang. Namanya the 5E instructional strategy. Jika ini kita tinjau model, maka bisa, karena ini merupakan satu sintak pembelajaran yang ditemukan, ada penemunya, baby penemunya. Kemudian tahapnya ada 5 dan diawali dari huruf E semua, maka dinamakan 5E. Hanya saja ini oleh penulis dikemukakan dalam terma strategi, ya. Sebenarnya berbeda ya antara strategi dengan model, ya, wallahu alam. Yang jelas bahwa kerangka kerja ini memiliki satu sintak dan ada penemunya. Nah, maka dikatakan di sini learning cycles are models of how people encounter and acquire new knowledge. Ya, dikatakan di situ model bagaimana orang-orang itu akan berhadapan dan memperoleh pengetahuan yang baru. Dan model ini menyediakan satu kerangka kerja bagi pendidik untuk mendesain satu pembelajaran, pengalaman belajar yang efektif, ya, yang bisa kita kirimkan kepada anak-anak kita. Dan dalam beberapa tahun ini telah berkembang tahapan-tahapan siklus belajar yang dikembangkan oleh orang. Dulu pada zaman awal-awal kita kenal yang namanya 3 tahap, ya, do, talk, do, ya. Do 1, talk, kemudian do 2, ya. Ada 3 tahap, kemudian berkembang menjadi 4 tahap, lalu sekarang 5 tahap, dan setelah ini pun ada yang mengusulkan 7 tahap, jadi 7E. Apapun itu, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar di situ, karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita mencoba untuk terus berkembang di situ dalam mengembangkan ilmu. Dan pada buku ini mengambil salah satu, ya, model pembelajaran yang terdiri dari 5 tahap. Nah, 5 tahap itu adalah engagement, exploration, explanation, elaboration, and evaluation. Ya, ada 5 tahap dan semuanya diawali dari huruf E, ya. Yang pertama adalah engagement. Itu merupakan tahap pertama di mana guru itu akan berusaha untuk memantik rasa ketertarikan siswa atau minat siswa terhadap pelajaran, terhadap materi yang akan diajarkan. Kemudian selain itu juga mengungkap pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa. Mohon maaf.
Kita matikan dulu datanya sebentar. Oke. Ada yang mampir dari Shopee. Clear. Oke. Kita teruskan. Itu yang pertama tadi menumbuhkan ketertarikan siswa, kemudian mengungkap pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa, dan biasanya guru menggunakan pertanyaan-pertanyaan esensial untuk menarik minat, untuk mengungkap pengetahuan awal gitu, dengan satu bentuk pertanyaan. Pertanyaan yang esensi itu akan menjadi satu jangkar ya, yang akan menjadi satu titik tolak pembelajaran itu, sehingga akan dapat mengarahkan pada tujuan. Seringkali engagement itu dilakukan dengan cara menyajikan discrepant events atau kejadian-kejadian ganjil kepada anak-anak ya. Nah, discrepant event itu kalau kemudian ditunjukkan kepada anak, itu anak-anak merasa heran, kenapa kok bisa seperti itu. Dan ketika mereka menebak ya, misalnya saya akan menunjukkan satu discrepant event kepada anak-anak, nah saya akan meminta anak-anak untuk menebak ya, apa yang akan terjadi jika saya melakukan ini dan itu gitu. Nah, maka tebakan siswa itu kemungkinan akan salah. Contohnya nanti akan kita lihat di video yang lainnya tentang discrepant event ini ya. Dan fungsi discrepant event itu adalah memantik rasa ingin tahu siswa, sehingga mereka akan mengatakan, oh kok bisa gitu ya, itu namanya discrepant event ya. Dan ketika mereka merasa ingin tahu, maka mereka merasa butuh tahu ya, mereka merasa butuh materinya, mereka akan bertanya, oh bisa gitu ya. Kalau anak-anak itu merasa ingin tahu dan mereka merasa butuh materi yang akan kita berikan, kita akan sangat terbantu di situ ya. Ada satu kaidah, jangan pernah memberi kepada orang yang dia tidak butuh ya, maka kita akan sia-sia ya, seolah kita melakukan sesuatu yang sangat melelahkan ya. Maka tugas guru adalah menumbuhkan rasa ingin tahu siswa. Nah, selama engagement ini siswa akan mengkonstruk model deskriptif awal mereka ya, karena mereka diinteraksikan dengan satu kejadian atau fenomena baru, sehingga dalam tahapan ini mereka mesti mencoba untuk mendeskripsikan saya itu berinteraksi dengan apa saja ya, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, exploration ya. Exploration ini menyediakan kesempatan bagi anak untuk berinteraksi, berhadapan dengan informasi-informasi yang baru yang mereka cari, yang mereka butuhkan untuk menjawab pertanyaan mendasar yang tadi disampaikan oleh guru. Informasi-informasi baru tersebut mestinya dikondisikan agar menantang model mental anak-anak dan mengarahkan anak-anak dalam satu asimilasi ataupun akomodasi yang kemudian akan menghasilkan model mental yang diperdalam
dan secara lebih akurat dapat menjelaskan fenomena-fenomena yang dihadapi. Ya, intinya dalam fase eksplorasi ini adalah mereka anak-anak itu mengambil data lah, ya. Aktivitas dalam eksplorasi ini merupakan aktivitas yang terpusat pada siswa. Ya, siswa banyak aktif di sini. Sementara yang tadi engagement tadi itu guru yang lebih banyak aktif karena harus guru memperagakan sesuatu kepada anak-anak. Anak-anak pada saat ini bisa dalam bentuk aktivitas memperoleh informasi, kemudian bereksperimen, ya, dan menjelasah alam misalnya dan seterusnya. Ya, intinya siswa yang aktif. Nah, lalu yang ketiga, setelah mereka itu mengambil data, memperoleh informasi itu kemudian diolah, ya, dan setelah itu di-explain, ya, disajikan. Nah, explanation itu merupakan satu aktivitas yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk menyajikan apa yang telah mereka temukan saat melakukan eksplorasi, ya. Mungkin seorang guru, ya, perlu menjelaskan dan memang di sini adalah peran guru menjadi kembali lebih meningkat lagi, ya, karena di fase ini ada satu diskusi yang satu diskusi yang berisi penjelasan yang dibimbing oleh guru, ya. You may be tempted to explain what the children should have learned rather than listening to what the children learned, ya. Disinilah yang kesempatan guru untuk menjelaskan kepada anak-anak, ya. However, ya, jika eksplorasi ini berjalan dengan efektif, ya, eksplorasi yang tadi dilakukan dengan efektif, anak-anak mestinya dapat membuat hubungan-hubungan yang dapat menjawab pertanyaan mendasar. Jadi ketika fase eksplorasi, siswa itu melakukan keterampilan berpikir, yang menggunakan keterampilan berpikir mereka untuk menghubungkan fakta-fakta yang mereka temukan menjadi satu bangunan pengetahuan yang baru, gitu, seperti itu. Dan itu dijelaskan oleh guru pada fase explain, ya. Nah, ketika siswa itu menunjukkan miskonsepsi, maka gurulah yang kemudian harus meluruskan pada saat itu, ya. Nah, fase ini merupakan fase saat model explanatory disajikan, ya, disajikan atau dibentuk, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah elaboration, ya. Mengelaborasi merupakan saat di mana siswa itu menerapkan, melatih atau mentransfer their newly acquired knowledge, ya, mengaplikasikan pengetahuan yang baru diperoleh. Jadi sebetulnya saat mereka bereksperimen di sini, ya, di eksplorasi, mereka itu sudah menyimpulkan di pada fase explain, ya, explain, ya. Seperti itu seharusnya, ya, seharusnya seperti itu. Kemudian pengetahuan baru tadi itu dielaborasi. Nah, cara mengelaborasinya adalah mengaplikasikan, melatih dan mentransfer pengetahuan yang baru yang diperoleh tadi dalam fase explain, ya. Bisa menerapkan di pengetahuan yang baru atau bisa menerapkan pengetahuan baru dalam kehidupan sehari-hari, atau juga di transfer dalam konteks yang berbeda, ya, meskipun pengetahuannya sama. Nanti kita akan lihat contohnya,
Ya. Yang terakhir adalah evaluate. Ya. Evaluation is both formative and summative. Ya, ada dua, formatif maupun summatif. Maka sebetulnya apa ya, siklus belajar ini terkhusus untuk evaluasi itu ada di berbagai tahap atau bisa kita lakukan dalam berbagai tahapan, baik itu di eksplorasi itu bisa kita lakukan evaluasi ya, karena sifatnya formatif ya, di tengah-tengah gitu ya, ataupun sumatif ya. Formative evaluation occurs throughout the learning experiences to inform teachers and children about their progress ya, dan ini terjadi di tengah-tengah saat mereka melakukan pembelajaran, kita ambil informasinya dengan cara mengevaluasi sehingga kita mendapatkan progres atau perkembangan anak-anak ya. Nah itu kita evaluasi apa yang tadi pengetahuan diperoleh tadi, itu sederhananya seperti itu. Baik, di bawahnya ada satu ringkasan ya, ada satu ringkasan yang terkait dengan tujuan pembelajaran dan tujuan belajarnya, instructional goals-nya itu, maksudnya tujuan pengajarannya itu gini, apa tugas guru, nah, kemudian learning goals-nya apa yang harus dilakukan oleh siswa, iya, kayak gitu. Oke. Yang pertama pada fase engagement, guru melakukan discrepant event pada saat engagement, kemudian mendorong siswa untuk mengemukakan pengetahuan awal, guru bertanya, kemudian memberikan respon, mendengarkan siswa dan seterusnya. Nah, sementara siswa mengembangkan model deskriptif yang dulu pernah kita pelajari ya, diingat-ingat kembali. Kemudian menunjukkan pengetahuan awalnya dan menghasilkan satu pertanyaan-pertanyaan ya yang dipicu oleh guru tadi. Lalu yang kedua adalah mengeksplorasi ya, di mana guru itu memberikan satu pengalaman belajar bagi siswa sehingga siswa itu berhadapan dengan pengetahuan yang baru dan memperdalam model deskriptif mereka. Guru bertanya dan menjadi coach di situ ya, pembimbing ya, pembimbing. Sementara siswa memperdalam model deskriptif ya, lalu melakukan model eksperimental ya, memperoleh pengetahuan baru lewat pengamatan, eksperimen dan manipulasi data, lalu membuat hubungan-hubungan dari fakta-fakta yang mereka temukan. Kemudian mereka menghasilkan data, mengumpulkan data, merekam data. Nah itu fase eksplorasi ya, fase eksplorasi dan apa yang dilakukan siswa di fase eksplorasi. Lalu fase penjelasan atau eksplanasi ya, guru menyatakan kembali, mengulang kembali ya, menegaskan kembali pertanyaan mendasar yang tadi diberikan, lalu memproses respon-respon siswa, ditindaklanjuti, menguatkan proses respon-respon yang bagus, yang benar. Kemudian selain itu juga meluruskan miskonsepsi ketika itu muncul ya. Itu yang dilakukan guru. Nah yang dilakukan oleh siswa adalah menciptakan satu model explanatory ya, lalu meluruskan miskonsepsi jika keliru ya. Dan disinilah kemudian siswa itu memperoleh satu pengetahuan baru
dari hasil eksplorasi mereka. Iya. Oke. Kita lihat ya. Kita samakan. Nah, ini dia. Oke. Kesempatan siswa untuk menyajikan apa yang mereka peroleh selama fase eksplorasi. Ya. Nah, ini di sini. Nah. Kemudian elaboration atau elaborasi. Di sini guru menciptakan satu tantangan bagi siswa untuk menerapkan dan mentransfer pengetahuan baru mereka pada misalnya kehidupan sehari-hari atau konteks yang baru. Ya. Sementara siswa itu menerapkan pengetahuan baru itu. Ya. Yang terakhir evaluation, ya, mengevaluasi seperti yang tadi disampaikan, mengumpulkan ya feedback dari siswa, kemudian mengidentifikasi apa ya semacam apakah tujuan pembelajaran itu telah tercapai, ya, itu tujuan evaluasi, menilai dan seterusnya, ya. Kemudian memodifikasi pembelajaran sebagai satu tanggapan dari feedback dari siswa. Sementara siswa akan menunjukkan penguasaan atas pengetahuan yang baru. Iya. Baik, itu yang berkenaan dengan siklus belajar, ya. Nah, ya, untuk lebih luas nanti akan saya lampirkan satu hasil penelitian asli dari penemunya yang bisa dipelajari lebih dalam. Ya. Oh ya, sekaligus nanti saya akan berikan satu contoh ya bagaimana kita menerapkan siklus belajar. Baik, mahasiswa sekalian, untuk pelajaran tentang siklus belajar saya akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.